Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit kita kupas. Saya akan mengkupas tuntas tentang Carok Tanjung Bumi Bangkalan, ya. Tapi satu hal lagi yang saya tekankan kepada yang terhormat Bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia. Kasus penyelesaian kasus pidana Carok Tanjung Bumi Bangkalan, apa yang menjadi profesionalisme dan akuntabelnya kepolisian merupakan salah satu menjaga marwah kepolisian, di mana fungsi polisi menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Sedikit kita kembali ke kasus Carok yang dilakukan Hasan dan Mat Tanjar CS. Memicu kontroversi antara 340 KUHP dan 184 KUHP. Seorang penyidik sebelum menentukan atau menjerat tersangka dengan sebuah pasal yang tertera di KUHP, maka wajib disertai dengan 2 alat bukti. Wajib. Kita kembali lagi ke pasal itu, wajib ya. Ke pasal 340. Kalau Hasan ini melanggar pasal 340, oke. Berarti penyidik wajib menemukan skenario pembunuhan berencananya. Kalau 340 bisa berupa chattingannya Hasan, berupa percakapannya Hasan yang merencanakan pembunuhan terhadap Mat Tanjar. Wajib. Tanpa disertai alat bukti. Mana bukti perencanaannya mana? Kita sedikit mengutip kasus Sambo, jelas perencanaannya. Disusun skenario, kamu nanti gini, kamu yang nembak. Lah sekarang kalau memang 340 dijeratkan pada Hasan, seorang penyidik harus bisa membuktikan alat buktinya. Apa? Rekamannya, chattingannya yang Hasan dan Wardi merencanakan akan membunuh Mat Tanjar. Wajib. Karena itu sebagai alat bukti. Kalau dia pulang mengambil celurit itu dianggap sebuah perencanaan, Anda harus sedikit mengkutip kembali. Dia pulang karena apa? Hasan pulang mengambil celurit itu karena dipicu 182 KUHP yang dilakukan oleh Mat Tanjar. Apa? Tantangan Carok. Adakah orang yang ditantang di muka umum dia pulang? Kalau Hasan tidak balik ke lokasi, adakah yang akan menjaga keselamatan Hasan kalau suatu ketika Mat Tanjar datang ke rumahnya dan mengobrak-abrik keluarganya Hasan? Ada yang menjamin? Nggak ada. Di situ bentuk membela diri, bentuk menjaga harga diri, dan bentuk sebuah tindakan yang menjaga segala kemungkinan Mat Tanjar akan menyerang balik ketika Hasan tidak balik ke lokasi. Sedikit Anda pelajari itu, ya, dipelajari. Nah, yang kedua, ketika dijatuhi 184 KUHP butir ketiga, di mana perkelahian tanding yang menyebabkan kematian, di situ berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa sebelum terjadinya Carok, banyak saksi yang menyaksikan bahwa Mat Tanjar melakukan pelanggaran pasal 182 KUHP. Mulai bekna, kalak sadekna, Carok bengkok. Pulang kamu ambil Carok, ambil celuritmu, kita Carok. Di situ banyak saksi yang menyaksikan. Jadi jelas
perencanaan yang mana kalau dijatuhi 340 KUHP? Jadi pulang mengambil celurit itu ada pemicu, karena pidana, terjadinya tindakan pidana atau pelanggaran hukum itu dipicu oleh sebab dan akibat. Paham ya? Jadi perencanaan, mana perencanaan pembunuhan dan mana perkelahian massal atau perkelahian tanding, kita lihat sebelum kepolisian menjerat seseorang dalam satu pasal, itu harus disertai uji materi, uji balistik, uji forensik, wajib. Tanpa itu tidak bisa. Jadi jelasnya kalau memang 340, mana buktinya bahwa Hasan dan Wardi ini merencanakan. Orang merencanakan itu pasti jauh-jauh hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya dia menyusun sebuah skenario. Menyusun sebuah dramatis. Tapi tidak ada di situ. Dia menyusun skenarionya nggak ada. Perkala dia pulang, mengambil celurit dan kembali ke lokasi, itu dipicu 182 KUHP yang dilanggar oleh Mat Tanjar. Jadi polisi, pihak penyidik, mohon maaf ya, lebih jeli dan teliti tentang uji materi, balistik, dan forensiknya sebelum menjerat seseorang dalam pasal pidana. Nah, ketika setelah pemeriksaan nanti, ini edukasi hukum ya, saya nggak kenal siapa Hasan, siapa Mat Tanjar, saya nggak kenal. Ketika polisi melakukan penyidikan, ya, dan ternyata penyidikan itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, apakah bisa seorang tersangka melakukan sanggahan atau penolakan? Bisa, seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengajukan permohonan kepada pengadilan tentang sah atau tidaknya hasil penangkapan, penahanan, penyidikan, namanya pra-peradilan. Saya nggak melakukan seperti ini, kok berita acaranya seperti ini. Hal ini dilakukan oleh hakim pengadilan ya, dilakukan oleh pengadilan atas permohonan tersangka. Permohonan tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya, atau yang lain. Yang lain itu apa? Komunitas mungkin, organisasi mungkin bisa melakukan itu. Jadi sebelum polisi itu menjerat seseorang dengan suatu pasal, itu harus disertai minimal 2 barang bukti yang sudah diuji, baik materi, forensik, balistik, dan lain sebagainya, baru dijeratkan kepada tersangka. Jadi ini nanti kewenangan kepolisian, tapi kepolisian Republik Indonesia saya yakin akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dia akan seprofesionalisme dan akuntabelnya demi marwah kepolisian. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan tegaknya hukum. Kita akan ikuti dan kita akan simak dan kawal seperti apa hasil keputusan penyidik. Apakah 340 atau 184 KUHP ayat 3. Salam sadara de Taretan Madura. Salam sehat dari sopir anggota. Kita akan kawal apa yang akan dijeratkan oleh Hasan CS. Ingat, terjadinya 184 KUHP atau 340 KUHP karena ada 182 KUHP yang dilakukan oleh Mat Tanjar. Tantangan. Salam sehat dari sopir angkota.